Terus untuk dakwah di sana sebenarnya bisa hidup nggak sih dari gambar, dari animasi gitu? Bisa nih hidupnya sejahtera gitu? Iya. Kebetulan sekarang saya bekerja di animasi juga, tapi sekarang outputnya nggak ke CD tapi ke YouTube. Bisa di follow itu channelnya Free Quran Education. Free Quran Education itu kita menganimasikan dakwah-dakwah, kebanyakan memang ustadz-ustadz dari luar ya, Ustadz Numan Alihan, Mufti Meng, Omar Sulaiman, Yusha Evans. Jadi ceramah mereka yang 30 menit kita potong 5 menit ya, nanti kita visualkan dengan animasi gitu ya. Begitu. Dan di kantor kita sudah membuktikan bahwa nggak perlu ijazah tinggi untuk bisa ngerjain itu animasi, dan ya alhamdulillah sudah bisa menghidupi ya lebih dari 20 karyawan. Dan satu lagi itu biaya produksinya crowdfunding. Jadi Free Quran Education itu channel yang nggak ada iklannya. Jadi kalau teman-teman pada nonton itu nggak akan keganggu sama iklan. Kita nggak ngambil AdSense. Duitnya dari mana nih? Ceritanya. Tadi udah saya bilang crowdfunding. Oh, crowdfunding lewat Keroyokan. Lewat patreon.com atau Launchgood. Launchgood gabung nanti presentasi di sana, kita mau bikin sesuatu, mau bikin karya ini, siapa yang mau donasi dari seluruh dunia. Dan sekarang masih berlangsung donasi itu. Subhanallah. Wah, PKS TV mana PKS TV? Wah, padahal saya pendirinya. PKS TV itu. PKS TV itu berdiri 2011. Subscribernya baru sekitar 60.000, 70.000. Ini Free Quran Education berdiri tahun? 4 tahun ya. Itu subscribernya sudah 465.000. 467. No AdSense. Dapat uang bisa menghidupi 20 orang. Luar biasa. Ini kita harus tanya ke sebelahnya nih, yang main Instagram followernya 40.000. Bisa hidup kan dari situ? Masih berdiri. Bisa hidup sih, bisa dibilang bisa gitu kan. Karena memang sekarang banyak teman-teman yang teman-teman muda yang buat konten-konten komik di media sosial, terutama di Instagram, itu mereka bisa dapat endorse dari beberapa brand. Saya sendiri pun pernah dapat endorsean dari Dawet Duafa, Airy Rooms, dan beberapa brand makanan kayak Fulo gitu. Nah itu bisa untuk menghidupi setahun, 2 tahun. Buat juga sih. Nah juga. Tapi kita dapat pemasukan dari situ gitu. Pun nggak cuma saya juga, banyak teman-teman yang bikin konten-konten komik ya, terutama di Instagram tuh. Pemasukan dari itu, dari iklan, dari endorse, dari beberapa brand-brand besar gitu kan. Seperti itu sih. Kalau dibilang bisa hidup sih, apapun bisa hidup sih. Dan itu yang lakukan anak muda, yang baru lulus baru lulus SMK, baru lagi kuliah gitu. Itu banyak teman-teman gitu, dan menurut saya sih layak untuk dipublikasi sih, ya kan. Kalau teman-teman dakwah tuh kenapa enggak dibikin bisa dapat pemasukan dari itu gitu. Kayak gitu sih. Karena kan sekarang banyak kan kuliah di tarbiyah dan sebagainya, pengen jadi ustadz semua kan. Ya, padahal dari sini juga bisa. Jadi kita tuh kayak kekurangan sih. Kalau dibilang perbandingan antara konten-konten dakwah di Instagram dengan konten-konten yang cuma sekedar lucu-lucuan, yang mungkin manfaatnya nggak banyak lah, atau bahkan mungkin negatif gitu. Itu masih saya lihat sih masih jomplang gitu, masih jauh gitu. Berarti butuh nih teman-teman yang punya ilmu agama yang baik, yang bagus itu, nih kenapa nggak di-share ke teman-teman yang banyak mengakses media sosial gitu. Ya terutama sekarang banyak, ya terutama dalam bentuk komik gitu kan. Ya kita bisa joinan, bisa kerja sama bareng. Teman-teman menyiapkan materi, nanti kita bikin cerita, terus kita bikin visualnya gitu. Nanti insya Allah jadi sebuah Ahmadiyah gitu. Ahmadiyah. Iya, insya Allah. Siap. Keren. Habis ini Imam yang jawab.
takut kalau tanya masalah kesejahteraan takut. Gini, saya juga nggak tahu ini sejahtera apa enggak. Tapi kan tetap harus dikasih ngomong dong, mau sama dikasih ngomong, ya kan, udah baca puisi, ya kan, udah eksis gitu. Mas kan pernah melewati jalur sebagai komikus lama juga itu, habis tahun lebih. Kartunis. Itu hidup bisa nggak sih sebenarnya dari situ tuh? Sebelum jadi penulis ya? Oke, jadi karena hidup itu kan cuma membutuhkan nafas ya. Sama air. Mau ngartun atau mau nulis atau mau jadi politisi atau caleg gagal. Meskipun 4 kali itu prestasi loh, bukan kegagalan loh. Oh, iya. Gagal 4 kali itu prestasi. Nanti bikin ilegal, kapan caleg gagal ya. Jadi saya memang tidak hidup dari kartunis. Saya itu justru hidup dari apa ya? Saya ngartun itu sejak kelas 5 SD sampai hari ini masih ngartun. Saya nulis juga dari kelas 1 SD ketika nulis ini Budi nulis. Sampai hari ini saya masih nulis status itu. Jadi ada teman yang sampai bosen baca status saya. Padahal status saya itu cuma 1. Ayah 2 anak dan suami 1 istri. Saking banyaknya status itu ya. Jadi saya hidup itu dari apa saja. Karena memang saya nganggur, jadi saya itu orang yang tidak bisa kerja ngantor. Disuruh pakai seragam itu nggak bisa. Ini kepaksa saya pakai seragam karena istri minta putih-putih. Dan jadi pocong ya. Jadi sebetulnya kalau melihat dari Mas Seto Buje sama Mas Ipot yang menekuni dunia itu secara serius gitu ya, itu ternyata bisa dari ngantor. Kalau saya kan nggak serius Mas. Ini serius ini. Ini serius ini. Apa saya kurang serius? Kalau Bapak Ibu lihat kartun yang di depan dipamerkan di lobi, itu goresan Ipot, goresan Seto itu kan begitu rapi. Ibaratnya itu garisnya itu ketemu. Saya itu berantakan itu. Kalau diperhatikan, jadi garisnya berantakan, warnanya berantakan, karena untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu masih berantakan. Contoh berantakan pertama adalah Pokik Merdeka. Pokik Merdeka kita salah. Kita selalu begini kan? Merdeka. Merdeka. Nah, datanglah Bapak Ibu ke Museum Perumusan Proklamasi. Itu tercatat di situ bahwa Pokik Merdeka yang diciptakan tanggal 31 Agustus oleh Bung Karno adalah merdeka. Berantakannya kita dalam memaknai sejarah. Kalau tidak percaya, kalian datang ke lantai 2 Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Karena saya itu tadi nunggu kedatangan istri, daripada saya ngalamun di hotel, saya datang ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Tepuk tangan untuk Bung Karno. Karena Bung Karno itu adalah kartunis yang luar biasa. Merdeka ini kan, yang ini kan? Bukan? Itu kiri ya? Harusnya kanan ya? Salah mutaton. Salah. Enggak, maksudnya selama ini kan Pokik Merdeka mengepal nih. Nah, mestinya begini. Ya. Kalau saya gini. Nah, maksudnya? Arba'in. Bukan goceng. Antena goceng gitu kan. Jadi saya begini. Saya sengaja tidak menjawab karena saya pun kalau ditanya itu nggak pernah bisa menjawab. Termasuk ketika saya dulu ditanya oleh mertua, ketika saya melamar istri saya, profesinya apa? Saya nggak bisa jawab, profesinya apa sobat? Profesi nggak jelas, masa depan nggak jelas. Akhirnya diterima. Diterima itu saya bikin puisi. Jadi saya tuh bikin puisi untuk istri saya. Puisinya begini. Boleh puisi lagi nggak? Mereka mertua atau puisi? Puisinya ke mertua apa ke istri? Jadi kalau mau nikah itu kan yang kita nikahkan anaknya, bukan mertuanya. Tapi kan izinnya dari bapaknya. Bahkan kita bisa lobby. Jadi saya tuh punya puisi yang saya ciptakan untuk istri saya. Judulnya adalah Hanya Waktu dan Bukan Menunggu. Aku ingin kau tak jadi aku, seperti aku pun tak ingin jadi kau.
Kau dan aku telah menyatu, hanya waktu dan bukan menunggu. Akulah panas dalam airku, akulah panas dalam airmu, engkaulah dingin dalam apiku. Kau dan aku sering panas dingin, cair dan waktu. Hanya waktu dan bukan menunggu. Aku di sini, kau di situ. Mari berpadu, mari berpacu, menata laku, meniti liku, mencari sebenar pintu. Pintu itu ya maksudnya walimah.